Yo, selamat datang di kanal saya, Dimas Bagus Anggoro. Di sini kita bahas mengenai filsafat, seputar dunia filsafat. Di tayangan perdana saya ini kita akan bahas apa sih itu filsafat, bagaimana stereotip masyarakat tentang filsafat di Indonesia itu. Terus dan juga bagaimana sejarah atau asal usul dari filsafat itu sendiri. Jadi pertama mungkin kita akan bahas apa sih itu filsafat. Dari banyak teman-teman yang udah bahas di YouTube juga udah banyak apa itu filsafat. Tapi masalah stereotip ini yang mungkin perlu kita garis bawahi ya. Banyak orang-orang bilang kalau orang yang belajar filsafat itu bakalan gila gitu ya. Bakalan pikirannya liar gitu atau mungkin bisa sampai ateis. Tapi sebenarnya saya sebagai orang yang belajar filsafat sampai saat ini juga, saya nggak merasakan kalau saya itu ada penyakit kejiwaan itu nggak merasakan, nggak tahu kalau orang lain. Cuman masalah filsafat, kalau orang belajar filsafat itu pasti ateis, nggak juga gitu. Emang dalam beberapa wacana filsafat ada orang-orang ternama atau orang-orang filsafat, biasanya disebut filsuf itu, mereka mereka memang ateis, jadi mereka memang nggak percaya Tuhan dan lain sebagainya. Tapi nggak semua orang yang belajar filsafat itu pasti ateis gitu ya. Oke, yang pertama, apa itu filsafat? Seperti banyak yang orang-orang katakan bahwa filsafat itu lahir di Yunani dengan bahasa Yunani juga. Dari segi terminologi atau bahasa, filsafat itu artinya cinta kebijaksanaan, dari akar kata philos dan sophos, yang artinya philos itu cinta, sophos artinya kebijaksanaan gitu. Jadi kalau digabungin jadi cinta kebijaksanaan. Nah, kapan sih kata filsafat ini digunakan gitu dalam dalam konteks filsafat yang sesungguhnya? Jadi menurut catatan Aristoteles, peradaban filsafat itu udah dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Di Yunani, di suatu daerah namanya Miletus. Di sana hidup seorang eh, lelaki namanya Thales. Dia dicatat sebagai bapak filsafat pertama di dunia. Tapi ada yang bilang juga bahwa jauh sebelum itu sebenarnya peradaban filsafat sudah ada. Misalnya kita bicara ke belahan dunia timur. Kita bicara belahan dunia timur. Sebenarnya peradaban filsafat udah dimulai sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Mulai dari ajaran-ajaran Wedik kuno, bangsa-bangsa di mana sungai Indus itu, lembah sungai Indus. Di sana sudah mulai mulai pemikirannya sudah filosofis gitu. Tapi kenapa nggak dikatakan filsafat atau nggak dicatat sebagai bahwa itulah peradaban filsafat pertama? Karena memang standar standar filsafat itu dia sistematis. Itu yang paling apa ya? Paling mendasar, bahwa pikiran seseorang bisa dikatakan filosofis atau filsafat banget gitu ya gampangnya. Atau filsafat banget itu bila pikirannya itu sistematis. Nah, itulah alasan kenapa eh, peradaban yang 2000 tahun sebelum Masehi itu nggak dikatakan atau nggak dicatat sebagai peradaban filsafat pertama. Namun apakah ada unsur-unsur filosofisnya? Tentu ada, cuman di sana memang bercampur dengan konsep-konsep spiritual. Jadi nggak murni dari akal pikiran. Nah, sedangkan di Yunani ini dia menggugat pertanyaan-pertanyaan mendasar secara logis atau secara akal pikiran murni, tanpa adanya doktrin-doktrin agama atau doktrin-doktrin metafisika. Jadi peradaban pertama filsafat di Yunani, tadi kita udah bilang ada Thales.
Dia dikatakan bapak filsafat pertama karena menanyakan bahwa apa sih bahan dasar dunia ini. Nah, Thales ini menurut catatan Aristoteles mengatakan, mempertanyakan bahwa apa dunia ini dibuat dari apa sih sebenarnya? Apa bahan dasar dunia ini? Nah, di situ Thales mengajukan satu bahan dasar dari terciptanya, dari adanya dunia ini. Jadi Thales beranggapan bahwa arche itu, jadi di dalam bahasa Yunani intisari dari sesuatu itu namanya arche. Jadi Thales mengatakan bahwa arche dari dunia ini adalah air. Kok air, Mas? Kok enggak Tuhan? Tuhan kan menciptakan segalanya. Nah, itulah bedanya filsafat dengan doktrin-doktrin agama. Jadi Thales mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya tercipta dari air, atau bahan dasar dari dunia ini sebenarnya adalah air. Kenapa Thales berpikiran seperti itu? Mari kita lihat kehidupannya Thales. Jadi Thales itu adalah seorang pedagang yang hidupnya di pantai atau di pinggir laut, gitu, di pantai lah, di pesisir pantai. Jadi tiap hari Thales melihat air, dan suatu ketika dia pergi ke Mesir lewat jalur laut. Kemudian dia melihat orang-orang di Mesir itu sangat bergantung terhadap Sungai Nil. Jadi kehidupan masyarakat di Mesir itu bergantung pada Sungai Nil. Kemudian Thales pulang dan dia melihat ada kelapa yang jatuh dari pohonnya. Dan dia mulai dari situlah dia mengamati bahwa kelapa jatuh itu lama-lama kok dia hidup, karena dia hidup berkembang terus gitu ya. Kemudian dia penasaran, akhirnya dibukalah kelapa itu. Jadi setelah tumbuh tunasnya kelapa itu dibelah, oh ternyata di dalamnya ada air. Nah, dari situlah Thales mengatakan bahwa mungkin sumber semua kehidupan yang ada itu berasal dari air. Jadi di sini kok aneh, Mas, kok nggak logis gitu, kok nggak kayak orang-orang sekarang bahwa manusia ini berevolusi dari kera, katanya Charles Darwin, atau mungkin teori-teori yang lain, atau manusia itu diciptakan pertama kali oleh Tuhan, nama manusia pertama adalah Adam. Kenapa kok nggak gitu pikirannya? Kenapa kok nggak ada ajaran seperti itu? Kenapa kok Thales malah bilang dunia ini tercipta dari air, dunia dan seisinya ini tercipta dari air? Nah, tadi saya katakan bahwa inilah bedanya filsafat dengan doktrin-doktrin yang kita ada. Nah, bagaimana cara membaca pikiran Thales gitu? Jadi kita nggak boleh menjustifikasi pikiran Thales dengan wacana-wacana pikiran kita yang sudah ada setelah Thales gitu. Jadi bagaimana kita mencoba masuk ke dalam kehidupan Thales pada masa itu. Jadi pada masa itu 600 sebelum Masehi, bayangin Thales sudah punya pikiran kayak gitu. Itu suatu terobosan yang luar biasa. Karena yang lain percaya di peradaban Yunani sana, yang lain percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh dewa-dewa, ada Zeus, Poseidon, ada banyak lagi lah, Apollo dan lain sebagainya. Jadi Thales menggugat semua itu, bahwa dunia itu nggak diciptakan oleh dewa kok, dunia itu terbuat dari air, katanya. Dan dasar dia bilang gitu adalah, pertama dia pergi ke Mesir itu dan melihat semua orang bergantung pada air ternyata, dan dia merasakan dalam dirinya sendiri, oh ya ternyata aku juga bergantung pada air. Dan kemudian ada kejadian itu, enlightenment-nya seorang Thales, bahwa ada kelapa jatuh dari pohonnya, kemudian dia tumbuh menjadi tunas baru, dan dia belah, ternyata di dalamnya ada air. Jadi disitulah Thales mengambil kesimpulan bahwa dunia ini terbuat dari air. Itu poin pentingnya. Tentu saja masih banyak pikiran-pikiran Thales yang lainnya mengenai teorema-teoremanya Thales gitu, dan pandangan politiknya bahwa kita harus membentuk suatu tatanan polis gitu ya, dalam bahasa sana polis mungkin persamaannya dengan negara. Jadi pusat polis itu ada di tengah-tengah dari negara tersebut, katanya Thales. Bayangkan orang 600 sebelum Masehi udah punya pikiran kayak gitu, itu kan sangar kan loh. Kemudian
lanjut lagi ya, setelah Thales dia ada filosof lagi juga dari Miletus namanya Anaximenes. Berbeda dengan Thales, Anaximenes ini pemikirannya lebih ke arah metafisika gitu. Jadi dia menentang gurunya, menentang Thales ini bahwa enggak, dunia itu enggak dibuat dari air. Dunia itu dunia yang serba ada ini dan serba terbatas. Itu pasti tercipta dari sesuatu hal yang enggak terbatas, katanya Anaximenes. Apa itu? Anaximenes mengatakan bahwa apa yang enggak terbatas itu disebut dengan tu apeiron. Dan bagaimana kelanjutannya dari Anaximenes ini? Dia menentang pikiran Thales bahwa dunia itu sebenarnya enggak tercipta dari air. Saksikan di channel saya di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial kalian agar teman-teman kalian juga tahu dan kita sama-sama belajar mengenai filsafat. Tentunya masih banyak lagi tokoh-tokoh filsafat yang akan kita bahas untuk selanjutnya di video selanjutnya, maka stay tune di kanal saya. Terima kasih, mari kita sama-sama lebih sadar dengan belajar filsafat.